Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmayani dari kelas 10 DP 4. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada banyaknya teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke masyarakat Nusantara kala itu. Teori-teori ini diperkuat oleh sejumlah terbukti yang mendukung adanya jejak sekaligus proses masuknya Islam ke tanah air. 1. Teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini bahwa agama ini oleh para pedagang Muslim Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebutkan ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat 672 Masehi di daerah tersebut. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar, tak hanya membangun keluarga mereka, juga mendakwah di dalam negeri. 2. Teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam di Indonesia terjadi pada para pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13. Mulanya para pedagang menjejakkan di kaki Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang bawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya itu ditemukan makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendirian kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran di Islam Indonesia. Teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13. Namun, melalui para pedagang, Persia kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak terlepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satu contoh kaligrafi di batu nisan ada di Indonesia. Selain itu, juga karena ada kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan tabwi di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Para sejarawan yang meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh hingga Jawa. Namun beberapa pihak penyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'd bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa Khalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Canton yang menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam Cina ditulis sebagai Jean A. Berlier 2004 menyebutkan bahwa relasi di antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini
kebersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-19 Masehi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.